kita punya banyak teknik operasi matriks ya, ada perkalian, penjumlahan. Nah, ini nanti akan kalian gunakan gitu ya, akan kalian gunakan dalam penyelesaian struktur statis tak tentu dengan metode matriks ini gitu. Jadi kalian akan menggunakan operasi dari matriks gitu ya, perkalian, penjumlahan, inverse, mencari determinan, itu akan kalian gunakan dalam menentukan menyelesaikan persamaan struktur dengan metode matriks gitu. Nah, ini beberapa operasi matriks saja. Yang tadi itu adalah perkalian matriks. Kalau matriks A dikalikan dengan matriks B, ya berarti ya barisnya dikalikan dengan kolom, baris pertama kali kolom pertama dan seterusnya. Begitu pula kalau matriks B dikalikan dengan matriks A, jadi itu akan sangat mempengaruhi hasilnya gitu ya. Kemudian dia juga bisa dijumlahkan gitu, matriks itu kalau dia dikalikan dengan koefisien yang sama, dia bisa dijumlahkan dulu kemudian baru dikalikan koefisiennya, itu akan hasilnya sama. Begitu pula kalau dia dikalikan dengan suatu faktor skalar gitu. Jadi ini adalah matriks diagonal gitu. Kalau untuk kasus-kasus tertentu itu ada matriks diagonal yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan matriks. Kemudian ada transpose ya, transpose matriks. Jadi bagaimana kita mengubah dari baris ini A11, A12 kita ubah menjadi kolom A11 dan A12-nya dan seterusnya. Itu adalah suatu matriks gitu ya. Jadi transpose kalau semisal matriksnya adalah simetris, berarti A transposnya itu akan sama dengan matriks A seperti itu. Kemudian ada lagi inverse matrix gitu ya. Inverse matrix itu ini akan kita gunakan nanti dalam menyelesaikan persamaan struktur statis tak tentu dengan menggunakan metode matriks ini. Jadi akan kita gunakan inverse matrix, dan dalam menentukan inverse matrix tentu saja kita harus menghitung determinannya. Jadi kalau yang masih lupa-lupa silahkan dipelajari kembali mengenai matriks, itu sudah kalian dapat dari SMA mungkin ya, SMA S1 juga dapat matriks gitu. Satu semester awal-awal di kalkulus itu kalian kan juga dapat mengenai matriks gitu. Jadi silahkan dibuka kembali. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai metode slope deflection. Jadi sebenarnya ada korelasi ini antara metode slope deflection dengan metode matriks. Even nanti kita tidak akan mulai lagi dari metode slope deflection, tapi kita akan pakai matriks yang sudah jadi gitu ya. Nah, sebagai dasar teorinya saja, kalau menggunakan slope deflection kemarin, kita punya persamaan slope deflection. Kalau kita punya suatu beam, berarti MIJ dan MJI-nya, MIJ-nya adalah 2 EI per L dikalikan dengan 2 theta I ditambah theta J dikurangi dengan 3 delta per L ditambah dengan WL kuadrat per 12 kalau semisal dia memang ada beban luar gitu ya. Kemudian setelah kita menggunakan menentukan slope deflection equation, kita bisa menentukan joint equilibrium equation untuk mencari besarnya slope-nya berapa, kemudian joint rotation-nya berapa, kemudian nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan slope deflection-nya. Nah, untuk metode matriks sendiri, itu metode slope deflection ini kita jadikan sebagai matriks seperti ini. Ya. Jadi V itu adalah gaya geser dan M itu adalah momen, itu adalah besarnya sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan deformasi maupun rotasinya, entah itu dia arahnya vertikal ataupun rotasi untuk menentukan momennya, kemudian ditambahkan dengan beban luarnya gitu ya. Jadi ini adalah secara umum mengenai metode matriks gitu. Nah, kita lihat kalau kita punya suatu beam seperti ini, seperti di depan gitu ya, dengan metode slope deflection kan kita punya persamaan slope deflection MIJ dan MJI gitu ya. Karena adanya beban luar berarti kita tambahkan WL kuadrat per 12 gitu. Kemudian yang MIJ dan MJI ini juga kita punya shear equation-nya, yaitu sigma FY, sigma gaya vertikal sama dengan 0, itu adalah sama dengan VIJ. VIJ ini ditambah dengan VJI dikurangi dengan WL, W dikalikan dengan L itu adalah sama dengan 0, kemudian sigma momen DI, kalau kita pakai sigma momen DI sama dengan 0, berarti dia adalah penjumlahan semua momen
itu harus sama dengan 0, maka MIJ ditambah dengan MJI, kemudian dikurangi dengan W kali L kuadrat per 2 karena beban luar ini, kemudian ada lagi karena VIJ di sini, VIJ dikalikan dengan L, itu jumlahnya adalah sama dengan 0. Sehingga dari dua persamaan itu kita dapatkan VIJ dan VJI-nya adalah seperti di depan. Kita notasikan dengan persamaan 3 dan 4. Nah, kalau kita masukkan MIJ ini ke dalam sini dan MJI ke dalam VIJ dan VJI ini, maka kita akan dapatkan persamaan seperti di depan. Jadi MIJ-nya kita sudah dapatkan seperti ini, MJI-nya sudah kita dapatkan, kemudian VIJ dan VJI-nya dengan memasukkan tadi MIJ dan MJI ke dalam persamaan shear, dalam persamaan geser kita dapatkan. Kemudian deltanya, kalau semisal kita punya beam, dia tidak ada peletakannya gitu ya, dia akan lepas, maka dia akan ada deformasi di titik I dan titik J, sehingga deltanya itu adalah deformasi di J dikurangi dengan deformasi di I. Kita masukkan ini ke dalam delta di sini, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah seperti di depan. Kalau kita arrange, dia gaya geser seperti yang tadi ya, seperti di metode matriks, VIJ, MIJ, VJI, dan MJI. Saya arrange kembali ulang di sini. Maka dia besarnya adalah VIJ itu 6EI per L kuadrat dikalikan dengan theta I dan seterusnya. Kemudian MIJ, MJI, dan VJI dan MJI-nya kita dapatkan. Nah, dari sini ini kita bisa dapatkan stiffness matriksnya. Jadi, kalau kita keluarkan EI per L pangkat 3, kemudian kita masukkan koefisiennya di sini, ini misal untuk yang VIJ ini 12, kemudian 6L dan seterusnya, ini kita akan dapatkan member stiffness matrix. Nah, member stiffness matrix ini akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan persamaan statis tak tentu dengan metode matriks, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir karena kalian harus dari awal gitu menentukan member stiffness matriksnya, karena member stiffness matrix ini tetap untuk semua struktur member stiffness matriksnya yaitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita menggunakan member stiffness matrix ini untuk kasus yang berbeda-beda gitu ya. Jadi member stiffness matrix ini kita dapatkan pada dasarnya adalah ya dari kemarin yang sudah kalian pelajari, yaitu metode slope deflection. Tapi kita akan menggunakan metode yang sedikit lebih sederhana, itu karena member stiffness matrixnya tetap gitu ya. Jadi ini adalah kita sebut dengan matriks kekakuan atau member stiffness matrix. Nah, metodenya kita gunakan adalah direct stiffness method, karena kita langsung menggunakan stiffness-nya di sini. Nah, sekarang kita ingin mengetahui dulu apa sih hubungan antara deformasi dengan force sebenarnya. Apakah mereka saling berkaitan atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita punya suatu batang di sini, tentunya kita akan punya deformasi ke arah atas gitu ya. Kemudian kita akan punya juga rotasi gitu ya. Rotasi kita dinotasikan rotasi dan deformasi ini dengan notasi yang sama, yaitu D. D1, D2, D3, dan D4 gitu ya. Jadi ini adalah deformasi vertikal, kemudian ini adalah rotasi, deformasi dalam bentuk rotasi, kemudian ini adalah D3 itu juga adalah deformasi ke arah vertikal, dan D4 adalah deformasi rotasi. Kemudian karena deformasi ini kita akan punya force di sini, kita akan punya reaksi. Reaksinya tentu saja reaksi vertikal dan reaksi momen gitu ya. Reaksi momen di setiap ujung-ujungnya. Sehingga apa sih sebenarnya hubungan antara force dan displacement ini gitu ya. Lagi-lagi hubungannya kalau kita pakai fisika sederhana gitu ya, kalau kita punya spring, kalau kita punya pegas gitu, kita tarik gitu kan, kita kasih force gitu, maka dia akan berdeformasi. Nah, itu deformasinya itu akan sangat tergantung dari konstanta pegasnya. Gitu ya. Jadi ingat di SMA gitu, waktu kalian belajar mengenai pegas gitu, kalau kita punya pegas, kita tarik gitu kan. Nah, dia akan memiliki suatu konstanta pegas gitu ya. Setiap pegas itu kan konstanta pegasnya beda-beda. Nah, deformasinya ini akan sangat tergantung dari konstanta pegasnya. Kalau pegasnya itu konstantanya lebih kaku gitu ya, maka deformasinya akan lebih kecil. Kalau dia semisal lebih lentur gitu, maka dia deformasinya tentu saja akan lebih panjang gitu.
Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa force itu ternyata adalah sama dengan konstanta pegasnya. Ini tadi kalau dalam kasus pegas ya, dia adalah konstanta pegas dikalikan dengan deformasi. Nah, konstanta pegas ini kita bisa sebut juga dia dengan stiffness coefficient. Sehingga dasar inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan struktur statis tertentu dengan metode matriks gitu ya. Nah, jadi analisa struktur dengan metode matriks itu adalah suatu metode untuk menganalisa struktur dengan bantuan matriks. Jadi matriks yang kita butuhkan itu adalah matriks gaya, itu adalah sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks perpindahan. Jadi nanti matriks kekakuannya kita tadi sudah punya ya, dari metode slope deflection tadi kita kan punya matriks kekakuan ini nanti akan kita pakai terus gitu ya. Kemudian kita akan punya juga matriks perpindahan yang akan kita cari nantinya untuk mendapatkan matriks gayanya. Jadi kita nanti ujungnya itu kita akan mendapatkan gaya dari suatu struktur, entah itu gayanya berupa gaya vertikal, gaya aksial, ataupun momen. Gitu ya. Jadi secara umum bentuknya adalah matriks gaya itu adalah sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks perpindahan. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Nggak ada. Oke. Iya, silakan. Siapa itu? Mbak Anyelir ya? Bukan. Iya. Nanti kita bahas di belakangnya, Mbak. Dicari nanti, Mbak, itu matriksnya, gitu ya. Nanti kita cari gitu matriksnya. Nanti saya bahas di belakang. Kita bahas ininya dulu, apa namanya pengantarnya dulu. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, untuk mencari menggunakan metode kekakuan langsung ini, pertama-tama kita harus menentukan dulu. Kita tahu bahwa ujung-ujung elemen kita itu kan kalau misal kita lepaskan dia dari perletakannya gitu ya, maka dia akan berdeformasi gitu ya. Deformasinya itu ada, nah deformasinya itu ada U1 ini adalah vertikal gitu ya. P1 ini adalah apa namanya force-nya gitu. Kemudian U2 itu adalah rotasi, sedangkan P2 itu momen gitu ya. U3 itu juga adalah vertikal, sehingga P3 itu adalah gaya vertikal. Karena U3-nya adalah perpindahan vertikal, maka P3-nya adalah gaya vertikal. Kemudian U4 ini adalah momen. Kemudian maaf, U4 ini adalah rotasi, sedangkan P4 itu adalah momen gitu ya. Jadi yang miring ini adalah rotasi, bisa diingat seperti itu. Kemudian gayanya pasti adalah momen. Sehingga kalau semisal kita punya suatu bentang seperti ini, maka tadi persamaan umumnya adalah matriks gaya itu adalah sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks perpindahan, maka matriks gaya di sini itu adalah matriks kekakuan tadi kita punya K11, K12 gitu ya, K13 dan seterusnya itu dikalikan dengan perpindahannya. Ini adalah metode umumnya gitu ya. Nah, ini tadi matriks gayanya. Matriks kekakuannya. Jadi ini matriks kekakuan ini nanti kita pakai di sini untuk mencari U dan juga P-nya. Nah, dari sini kita tahu bahwa P1, kalau kita mau mencari P1 itu adalah besarnya sama dengan K11 dikalikan dengan U1, ditambah dengan K12 dikalikan U2, ditambah K13 kali U3, tambah K14 kali U4. Jadi ini penjumlahan matriks saja ya, jadi perkalian matriks dan penjumlahan gitu ya. Jadi cukup sederhana gitu metodenya gitu ya. Jadi kalau misal cari P11, kesetimbangan gaya arah U1 ya K11 kali U1, K12 kali U2 dan seterusnya. Kemudian P2 juga sama, P3 dan P4. Jadi ini adalah perkalian untuk matriksnya saja.
Nah, bagaimana kalau nanti kita punya rangka batang nih misal. Kalau kita punya rangka batang berarti kan gayanya akan ada aksial. Nah, maka matriks kekakuannya ini akan berkembang tidak lagi 4x4 tapi 6x6 karena kita punya tambahan gaya aksial di sini. Ada gaya aksial. Gaya aksialnya itu besarnya kekakuannya adalah modulus elastisitasnya dikalikan areanya per L. Ini bisa kalian dapatkan dari mekanika bahan gitu ya. Jadi kalian sudah dapat mekanika bahan, kita tahu bahwa elastisitas dari suatu bar gitu kalau misal kita tarik itu adalah modulus elastisitas dikalikan A dibagi dengan L. Itu adalah kekakuannya sehingga nanti kita akan punya matriks 6x6 seperti ini. Tapi ini nanti kita bahas belakangan gitu. Kita pakai sementara ini yang 4x4 dulu untuk BIM. Kita bahas dari yang paling sederhana dulu. Nah, untuk dapat membentuk suatu matriks kekakuan struktur gitu ya yang bisa kita pakai. Nah, kita perlu menentukan keaktifan ujung-ujung elemennya dulu. Misal nih, untuk yang BIM seperti ini. Jadi dia punya jepit di bagian titik 1, kemudian sendi di titik 2, dan sendi lagi di titik 3. Nah, berarti di titik 1 dia ada reaksi momen, dia ada reaksi vertikal. Berarti di ujung titik 1 ini dia tidak bergerak, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa rotasinya adalah 0 dan perpindahan vertikalnya adalah 0. Kita notasikan dengan 0. Kemudian kita lihat di titik 2. Di titik 2 kalau sendi dia hanya punya reaksi vertikal saja, sehingga di titik 2 ini dia tidak bisa bergerak secara vertikal. Sehingga gaya vertikalnya, perpindahan vertikalnya ini kita notasikan dengan 0. Kemudian rotasi karena dia tidak bisa menahan rotasi ya, sendi, tidak ada gaya momen di situ, sehingga kita pakai notasikan dengan 1 di situ. Begitu pula di titik 3 juga sama karena dia juga sendi, berarti dia adalah 0 dan 2 di sini. Jadi kita sequence ya. Jadi kalau di sini sudah 1 ya selanjutnya titik selanjutnya kita notasikan dengan 2 sehingga degree of freedom-nya atau derajat kekakuannya adalah 2 di sini. Gitu ya. Jadi 0 itu menotasikan tidak aktif, 1 2 3 dan seterusnya itu adalah ujung-ujung yang aktif. Berarti di situ dia bisa berotasi di situ. Titik 2 dan titik 3. Nah, ini adalah beberapa contohnya untuk menentukan DOF gitu ya. Kalau semisal di titik 1 ini seperti tadi dia jepit, dia berarti 00 gitu ya, tidak bisa bergerak ke arah vertikal, tidak bisa bergerak juga ke berotasi, tidak bisa berotasi juga atau dia tidak bisa tidak ada gaya momen di sini, ada reaksi momen gitu, sehingga nilainya adalah 0. Kemudian di titik 2 dia adalah sendi, sehingga vertikalnya adalah 0, kemudian rotasinya 1. Kemudian di titik 3, karena dia bebas, jadi dia bisa bergerak nih ke atas ke bawah, jadi dia ada di sini, dia bergerak aktif, sehingga dia kita tandai dengan 2, sequence dari sini 1, 2, kemudian rotasi dia juga bisa berotasi dengan bebas, jadi dia 3. Jadi DOF-nya di sini adalah 3. Gitu ya. Kemudian kalau di sini di ujungnya tetap jepit. Nah, kemudian di sini di titik 2-nya ada spring. Spring itu berarti dia bisa bergerak juga ke atas dan ke bawah sehingga dia derajat bebasannya tetap ada di sini. Jadi dia bebas bergerak, jadi dia aktif gitu ya. Join-nya ke atas dan ke bawah berarti dia kita tandai dengan 1, kemudian rotasinya juga dia bisa berotasi, kemudian di sini ada roll. Kemudian ada roll kan tidak bisa ke atas ke bawah, dia berarti 0, kemudian di sini ada titik. Dia tidak bisa menahan rotasi sehingga dia bebas berotasi, sehingga titiknya aktif terhadap rotasi, kita tandai dengan 3. Seperti itu. Jadi ini adalah cara menentukan DOF. Bagaimana nanti kalau misal kalian punya portal, nanti kita kalau punya portal ya berarti kan akan ada gaya aksial gitu ya. Nah, akan ada gaya aksial. Jadi DOF-nya tadi yang 6x6 gitu ya. Ini akan ada DOF yang 6x6. Jadi kita di titik sini, di titik 1 dia 0 gitu, kemudian di arah vertikalnya juga 0, kemudian rotasinya juga 0 karena dia jepit gitu ya. Kemudian di titik 2 dia bisa bergoyang ke kanan kiri kan. Kalau semisal ini adalah portal gitu ya. Jadi dia bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri sehingga dia aktif ke arah 1 sini, kemudian ke arah 2-nya juga aktif, ke arah 3-nya juga aktif.
Kemudian yang nomor 3 itu dia adalah sendi, jadi ke kanan ke kiri dia tidak bisa bergerak, kemudian rotasi dia masih bisa. Jadi DOF-nya adalah 4. Jadi DOF ini akan nanti mempengaruhi seberapa besar matriks global kita, kekakuan global kita. Nanti kita akan belajar di belakang. Kalau ini sama seperti tadi gitu ya. Nah, kita bisa di sini menyederhanakan, kalau deformasi aksialnya kita abaikan juga bisa, kalau kita yakin bahwa dia tidak ada, misal dia hanya ada beban vertikal saja gitu ya, tidak ada beban horizontal, maka kita tahu bahwa dia tidak akan bergoyang ke arah kanan maupun kiri, berarti kita bisa mengabaikan gaya aksialnya. Jadi hanya rotasinya saja. Itu juga bisa dilakukan. Nanti kita akan bahas ini pada saat portal ya, di belakang ini pengenalan saja. Jadi secara umum, bagaimana kita mencari penyelesaian gitu ya, mencari penyelesaian dari struktur statis tak tentu. Ini yang pertama adalah DOF dari strukturnya kita cari dulu, ini harusnya di sini ya. Nah, pertama adalah mencari DOF dari strukturnya dulu. Kita harus tahu berapa titik yang aktif bergerak, dia bergeraknya ke arah mana. Itu harus kita tentukan dulu pertama. Kemudian yang kedua, kita buat matriks kekakuan elemennya. Jadi tiap elemen kita pisah-pisah nih. Misal ada sama seperti kemarin, dia ada berapa bentang gitu ya. Jadi itu kita pisah-pisah setiap bentangnya. Kemudian kita buat matriks tujuannya, kemudian matriks kekakuan globalnya KS, kemudian KS itu nilainya adalah sama dengan sigma KI, jadi kita bisa jumlahkan antara matriks per elemen, kita jumlahkan gitu ya. Kemudian kita hitung aksi beban yang diterima struktur, aksinya gitu ya. Kemudian kita hitung perpindahannya, tadi yang ditanyakan Mbak Anyelir. Jadi kita hitung perpindahannya di sini dengan menggunakan ini KS-1 gitu ya. Jadi dia inverse. Kemudian kita tentukan perpindahan untuk masing-masing elemennya. Jadi dari yang global kita tarik lagi ke tiap-tiap elemen lokal, kemudian kita tambah dengan gaya akhir elemennya. Kita hitung gaya akhir elemennya. Ini di sini kalau semisal ada beban luar. Kalau semisal dia tidak ada beban luar ya berarti ini saja. P adalah sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks perpindahan. Tapi kalau semisal dia ada beban luar, semisal ada beban merata di atasnya, ada beban terpusat, nah ini kita akan tambahkan dengan F reaksi. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Ini kita masuk ke contoh soal ya, supaya lebih jelas membayangkannya. Jadi di sini ada suatu struktur seperti yang tadi, di titik 1 dia adalah jepit, di titik 2-nya dia adalah sendi, di titik 3-nya juga sendi. Di elemen 1 dia tidak ada beban luar sama sekali, di elemen 2 dia ada beban luar berupa beban Q atau beban merata. Nah, kita tentukan dulu DOF-nya ya, kita menentukan keaktifan ujung-ujung elemennya dulu. Jadi di titik 1 kita tahu bahwa dia ini jepit sehingga dia tidak bebas bergerak ke arah vertikal maupun ke arah rotasi gitu ya, sehingga DOF-nya adalah 0 dan 0. Kemudian di titik 2 dia adalah sendi sehingga dia tidak bebas bergerak ke arah atas dan bawah karena ada reaksi vertikal di sendi. Sendi bisa mengeluarkan reaksi vertikal sehingga dia tidak bebas bergerak ke atas dan ke bawah sehingga di sini 0. Tapi di sendi tidak ada reaksi momen, dia tidak bisa menahan momen sehingga dia masih bisa berotasi gitu ya titiknya. Sehingga di sini ada 1, kemudian di elemen 2 di sini di titik 3 sama dia sendi ada 1 titik yang aktif lagi secara rotasi, sehingga DOF-nya adalah 2. Sehingga matriks kekakuan struktur kita nanti total itu adalah matriks 2 kali 2. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan, ada yang bingung menentukan DOF-nya? Jelas atau masih bingung atau gimana? Ya, silakan. Mbak Anyelir, silakan.
Yang ini ya. Yang paling bawah. Kedua. HA. Oh, enggak, ini cuman untuk membedakan bahwa kalau semisal satu itu dia berarti aksial gitu ya, maksudnya dia adalah ke arah vertikal, dan kalau yang panahnya dua itu rotasi. Jadi cuma notasi aja, Mbak. Itu notasi aja. Oke, ada lagi yang lain? Siapa tadi? Kayaknya ada yang mau tanya. Ada lagi? Ya, jadi ini notasi aja ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini notasi bahwa supaya membedakan, supaya kalian nggak bingung gitu. Jadi kalau yang ininya dua, ya dia berarti rotasi gitu ya. Jadi dia nanti akan menghasilkan perpindahan berupa rotasi. Dan kalau semisal dia satu, itu berarti dia ke arah aksial. Bisa nanti arah aksialnya itu apakah ke arah aksial sejajar batang gitu nanti untuk kerangka batang gitu ya, ataukah dia nanti vertikal seperti ini. Jadi ini adalah gaya aksial gitu. Oke, sampai menentukan DOF sudah ya? Jelas ya? Kita lanjut. Nah, dari DOF itu kita tadi punya kan DOF-nya seperti ini ya. Jadi dia kalau di elemen 1 itu ada tadi kan kalau kita tandai berarti dia adalah U1 gitu ya. Kemudian U2, U3, U4 gitu ya. Sama ini juga U1, U2, U3, U4 gitu. Gitu ya. Jadi untuk penandaan ininya. Jadi untuk masing-masing elemen dia ada 4 gitu perpindahan. Nah, untuk di masing-masing U1, 2, 3, 4 ini, U1 kan berarti dia keaktifannya 0, U2 juga 0, U3 dia juga 0, U4 dia baru ada 1. Nah, itu kita masukkan di sini. Jadi kita punya matriks kekakuan di sini. Nah, ini kita tandai aja di atasnya. Berarti kan tadi U1-nya 0, 0, 0, 1. U1, U2, U3, U4. Sama juga di sini, U1, U2, U3, U4. Ya. Berarti yang ada nilainya hanya yang ada nomornya saja. Misal di U4 ini 1, 1 gitu ya. Berarti nah, yang kita pilih adalah yang 4 EI per L. Dia letaknya di mana? Berarti dia di baris 1 kolom 1 gitu ya. Sini 4 EI per L, baris 1 kolom 1. Gitu ya. Nah, sama juga di yang kedua. Di yang kedua tadi kalau kita lihat U1, U2-nya berarti 01, 02 gitu ya. Kita lihat di sini kita kasih 0102. Berarti dia di baris 1 di kolom 1 baris 1 dia adalah 4 EI per L, di kolom 2 baris 1 dia adalah 2 EI per L, di kolom 1 baris kedua dia adalah 2 EI per L, di kolom 2 baris kedua dia adalah 4 EI per L. Ini adalah di elemen 2. Jadi tadi dia di ini U1, U2, U3, U4, ini juga sama U1, U2, U3, U4. Gitu. Paham sampai di sini? Ada yang bingung? Boleh diulas sebentar Bu, tadi agak bingung. Yang mana? Mungkin mulai dari 1-6. Yang ini? Ya. Ya. Kalau untuk yang ini tadi, nah kita lihat di sini ya, kita ambil gambar ini. Ini kan ada U1, U2, U3, U4 gitu ya. Jadi kita tadi punya deformasi ke arah atas, kemudian rotasi, deformasi lagi ke arah atas, kemudian deformasi secara rotasi gitu ya. Jadi kita tandai dengan setiap elemen itu dia punya 4 gitu ya. Elemen 1 punya 4, elemen 2 punya 4. Nah, tadi U1, U2 ini kita kan punya keaktifannya masing-masing. U1 keaktifannya 0, U2 keaktifannya 0, U3 keaktifannya 0, U4 dia baru ada 1 di sini, rotasi karena ada sendi di sini tadi. Nah, ini kita masukkan ke sini. 0, 0, 0, 1 yang tadi. Ya. 0, 0, 0, 1. Kemudian yang
nomor elemen 2, kita lihat di sini U1, U2, U3, U4, 01, 02. Keaktifannya ya. Masukkan di sini 01, 02. Dari situ baru kita tentukan matriksnya. Untuk yang elemen 1 tadi karena yang ada angkanya cuma di U4 di sini, berarti dia di kolom 1 baris 1 dia adalah 4 EI per L, sisanya 0. Karena matriks kita adalah matriks 2 kali 2 tadi, DOF-nya. Sesuai dengan DOF-nya ini. Dia adalah matriks 2 kali 2. Kemudian untuk yang K2, itu karena dia ada di kolom 1, kolom 2, baris 1, baris 2 dia ada semua, ya kita masukkan sesuai dengan angkanya. Jadi untuk kolom 1 baris 1 dia adalah 4 EI per L, masukkan di sini. Kolom 2 baris 1 dia ada 2 EI per L, masukkan di sini. Kolom 1 baris 2 dia adalah 2 EI per L, masukkan sini. Kolom 2 baris 2 dia 4 EI per L, masukkan di sini. Oke, kita punya 2 matriks. Karena kita punya 2 elemen. Jadi ada matriks yang pertama K1, ada matriks yang kedua K2. Gitu ya. Jelas? Ada yang masih bingung? Yuk, kalau masih bingung ditanya. Ya nanti pas ujian bingung. Sudah? Mau bertanya. Untuk di kolom 2 kali 2 itu, untuk pengisiannya itu bukan karena posisinya itu kebetulan ngota itu. Maksudnya apa? Jadi untuk pengisian di kolom 2 kali 2 itu dari U1 urut sampai U4 terus ke bawah gitu ya. Iya, jadi terus maksudnya ini itu menunjukkan 1 2 1 2 itu menunjukkan lokasinya. Jadi 1 di sini untuk U2 ya, kita lihat di sini. Di sini kan dia ada angka 1, kemudian U2 yang di baris ini ada angka 1, berarti dia terletak di kolom 1 baris 1. Kemudian kalau semisal yang ini di U4 dan U2 ini semisal dia kan ada angkanya nih, ada angka di baris ini ada angkanya, kemudian di sini ada angkanya, berarti yang kita pilih adalah ini. Dia letaknya di mana? Dia letaknya berarti di kolom kedua baris pertama, berarti di sini. Gitu ya, kita letakkan di kolom 2 baris 1. Begitu juga di sini kita lihat lagi mana yang ada angkanya. Oh, di sini ada angkanya, di sini dia 0 berarti nggak dipakai. Oh, di sini ada angkanya, kita pakai tadi di baris 1 kolom 1. Kemudian di U2 kita tarik lagi ke sini. Oh, dia ada angkanya di sini kolom 1 baris kedua. Berarti kolom 1 baris kedua. Oh, di sini berarti dia angkanya berapa? 2 EI per L. Jadi angka-angka di sini keaktifan struktur di DOF, kita menentukan DOF tadi itu akan dipakai untuk menentukan ini tuh lokasinya di mana, kita taruh di mana dia. Angka di dalam matriks ini kita taruh di mana. Gitu loh. Gitu ya. Oke. Jelas? Ada lagi? Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita sudah punya yang tadi matriks kekakuan tiap elemen. Kita sebut dia lokal gitu ya, lokal karena dia tiap elemen. Nah, kita ingin menyelesaikan kan strukturnya secara global. Jadi harus kita jadikan satu dulu nih matriks kekakuannya. Cara menjadikan satunya seperti apa ya? Kita jumlahkan. K1 ditambahkan dengan K2. Jadi itu adalah matriks kekakuan global struktur. Tadi K1-nya kita punya matriks 2 kali 2 dengan ada isinya di baris 1 kolom 1. Kemudian di yang kedua tadi dia ada isinya semua gitu ya, matriks 2 kali 2. Kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan matriks kekakuan globalnya adalah 4 EI per L, 8 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, dan 4 EI per L. Ini adalah matriks kekakuan globalnya. Oke. Nah, untuk mendapatkan deformasinya di tiap ujung tadi, mau itu vertikal maupun rotasi, nah kita bisa gunakan inverse dulu. Jadi di sini kita tahu bahwa force itu adalah sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks deformasi.
Sehingga ini US ini adalah deformasi ujung-ujung aktif, kemudian KS adalah kekakuan strukturnya yang kita punya tadi, matriks yang 2x2 tadi. Kemudian PS ini adalah gaya-gaya akibat beban luar atau aksinya. Jadi akibat gayanya, aksi, bukan reaksi ya. Jadi nanti diingat gitu. Ini adalah yang aksi. Nah, kita cari dulu. Nah, karena kita punya tadi matriksnya itu adalah PS sama dengan KS kalikan dengan US, maka kalau kita mau mencari deformasinya ya berarti PS dikalikan dengan inverse dari matriks kekakuan ini. Jadi kita cari inverse matriksnya. Gitu ya. Nah, di sini untuk PS-nya karena aksi gitu ya, karena aksi kita kemarin sudah belajar mengenai fix and moment. Nah, kita anggap dia adalah fix and moment gitu ya. Kalau fix and moment kemarin secara reaksi gitu ya, secara reaksi dia kan seperti ini ya, dia berlawanan dengan jarum jam, kemudian ini juga dia berlawanan dengan, dia searah dengan jarum jam gini ya. Ini adalah reaksi. Nah ini kita yang di sini yang kita pakai adalah aksinya sehingga arahnya terbalik. Jadi dia adalah 1/12 QL kuadrat, kemudian dia 1/12 QL kuadrat, gitu ya untuk PS-nya. Karena PS satunya dia adalah 00 gitu ya, kemudian PS 2-nya adalah minus 1/12 dan ini adalah 1/12 sehingga kalau dijumlahkan kan dia PS totalnya adalah ini. Karena di titik 1 dia tidak ada gaya luar sama sekali. Nah, kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah inverse dari matriks kekakuan globalnya. Jadi kalau kita punya matriks kekakuan tadi, ini adalah matriks kita ya, 8 EI per L, kemudian 2 EI per L, 2 EI per L, 4 EI per L, maka inverse-nya itu adalah, ingat pelajaran SMA, inverse matriks adalah seperdeterminan dikalikan dengan adjoint matriks A. Gitu ya. Jadi kita cari inverse-nya dulu, inverse-nya adalah 1/8 kali 4 dikurangi dengan 2 kali 2, EI per L-nya kita balik karena kan dia inverse ya, dibalik gitu ya, L per EI, kemudian adjoint matriks, kalau 2 kali 2 kan gampang ya, jadi kalau misal kita punya tadi 8, 2, 2, 4, berarti adjoint-nya itu adalah 4, 8, dua-duanya kita kasih minus 2. Ya, ingat-ingat lagi adjoint matriks. Sehingga ini adalah kita punya matriks inverse-nya adalah L per 28 EI dikalikan dengan 4 min 2 min 2 8. Itu adalah inverse matriksnya. Nah, sehingga untuk US-nya itu adalah tadi rumusnya adalah inverse matriks dari kekakuan global dikalikan dengan PS-nya atau dikalikan dengan aksi tadi akibat beban luar. Sehingga ini inverse matriksnya kita sudah punya, tadi kemudian dikalikan dengan PS. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Oh, tadi adjoint ya. Ya, Mas Alfian. Ya Bu, izin bertanya Bu, saya Silakan. juga. Itu untuk yang PS itu kan tadi aksi dari beban luar. Kenapa kok harus pakai yang beban merata Bu? Karena beban luarnya kan beban merata Mas di sini. Adanya. Kalau nanti di sini semisal adanya beban terpusat ya pakainya beban terpusat Mas. Oh iya jadi Bu, dia tetap penjumlahan Mas. Jadi PS itu nanti itu dia adalah tetap PS1 gitu ya ditambah dengan PS2 gitu. Ya Bu, mohon maaf Bu. Saya yang ya enggak apa-apa. Makasih Bu. Ya. Gitu ya. Jadi tetap karena PS1-nya tadi kita punyanya 0, kemudian PS2-nya itu tadi 1/12 QL kuadrat dan ini 1/12 QL kuadrat, ya berarti kan jumlahnya adalah sama dengan minus 1/12 QL kuadrat dan 1/12 QL kuadrat. Itu ya.
Ada lagi? Yuk, yang bingung, tanya. Oke, jelas ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ini sudah kita dapat US-nya itu adalah sama dengan matriks KS1 dikalikan dengan PS1. Nah, hasilnya itu US-nya adalah sama dengan minus 3/168 KL pangkat 3 per EI, kemudian 5/168 KL pangkat 3 per EI. Ini adalah rotasi di join 2, rotasi di join 3. Jadi kita kan tadi punya strukturnya seperti ini. Ini gitu ya. Nah, jadi tadi di join di sini itu kan ada 1, kemudian di sini ada 2. Jadi 1 itu ya rotasi di join 2 ini kan tadi 1, 2, 3 gitu ya. Di rotasi di join 2 itu yang pertama baris 1 kolom 1 itu adalah rotasi di join 2 gitu ya. 1 karena tadi kita notasikan dia dengan 1 di DOF waktu di awal. Kemudian yang ini adalah rotasi di join 2. Nah, kemudian dari rotasi global ini kita kembalikan lagi ke lokal karena kita kan mau cari ya gaya-gaya tiap elemennya. Nah, tadi gaya-gaya tiap elemennya tadi kita punya U1, U2, U3, U4 gitu ya. U1, U2, U3, kemudian U4. Itu elemen 1. Elemen 2 juga sama, U1, U2, U3, U4. Nah, U1-nya tadi kan di sini 0, 0. Sini juga 0. Nah, di sini tadi ya adalah berarti minus 3/168 KL pangkat 3 per EI. Gitu ya. Sama juga di sini tadi ini 0. Ini juga sama sekian. 3/168 kan. Yang di sebelah sini tadi 3/168 KL pangkat 3 per EI. Kemudian U3 yang di sini adalah 0. Kemudian yang di sebelah sini ya adalah yang kedua ini 5/168 KL pangkat 3 per EI. Oke. Nah, ini kita dapatkan untuk masing-masing elemennya. Jadi ini adalah yang di sini, kemudian yang ini itu adalah ini. Elemen 1, elemen 2. Oke. Di sini ada pertanyaan. Jadi kita tadi kan menghitungnya, kalau kalian lihat ya sequence-nya dari awal, kita menghitungnya dari lokal dulu nih. Oh, kita hitung kekakuan lokalnya, K1 berapa, K2 berapa. Terus kita gabungkan jadi 1. Kita analisa jadi 1. Setelah kita dapatkan U-nya, kita dapatkan perpindahannya. Nah, kita kan ingin mencari gaya di setiap elemen nih. Jadi kita pecah lagi dia, kita pecah lagi ke masing-masing sumbu lokalnya gitu ya. Oke, dari sini sudah nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Nah, dari situ tadi kita sekarang akan menentukan reaksinya, P. Jadi kita menentukan reaksinya. Jadi reaksi akibat beban luar ini PR1 karena dia tidak ada gaya apa-apa, jadi dia 0 ya, reaksi 1. Kemudian PR2 itu dia karena ada gaya Q, berarti di sini dia ada QL per 2. Sini juga ada QL per 2 gitu ya. Kemudian di sini ada 1/12 QL kuadrat. Ini juga ada minus 1/12 QL kuadrat. Ini adalah fixed end moment ya. Jadi fixed end moment kalau semisal bebannya terpusat ya nanti kalian sesuaikan fixed end momentnya. Arahnya sesuai dengan reaksi. Jadi ini adalah PR1 dan PR2. Nah, kita tahu tadi bahwa P itu adalah sama dengan matriks kekakuan dikalikan dengan matriks deformasi ditambah dengan PR, reaksi akibat beban luar. Sehingga P1-nya itu adalah sama dengan K1, itu adalah matriks kekakuan global semua ya. Jadi K, matriks kekakuan yang secara umum semuanya 4x4 dikalikan dengan U1. U1 ini adalah tadi yang ini U1 yang sudah kita pecah tadi ya. Yang sudah kita pecah ke elemen. Kemudian kita tambahkan PR-nya tidak ada karena dia tidak ada beban luar, jadi dia adalah 0. Jadi kita dapatkan bahwa P1-nya itu adalah sama dengan 6/56 KL itu adalah gaya vertikal karena tandanya negatif. Tadi kita kan
asumsinya deformasinya ke atas. Jadi karena negatif berarti dia arah gayanya adalah ke bawah. Kemudian rotasi juga itu adalah minus berarti searah dengan jarum jam. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah 3/28 KL itu adalah ke atas karena positif. Kemudian yang rotasi momennya itu adalah 2/28 KL itu adalah searah dengan jarum jam karena kita dapatkan hasilnya dia adalah negatif. Jadi kesepakatan arah itu tetap ya di sini tetap dipakai. Kemudian untuk yang kedua itu juga matriksnya semuanya utuh 4x4 dikalikan dengan 0 min 3/168 itu tadi ini adalah matriks U2. Jadi matriks deformasi yang sudah kita pecah tadi ditambahkan dengan karena dia ada akibat beban gitu ya, karena ada akibat beban merata tadi, maka dia ada KL per 2 1/12 KL kuadrat, KL per 2 itu juga adalah reaksi vertikal, kemudian ini adalah momennya. Kemudian kita kalikan dan kita jumlahkan, didapatkan adalah sama dengan seperti di depan. Jadi P2-nya itu adalah sama dengan 16/28, itu adalah reaksinya ke atas, kemudian momennya adalah 2/28, berarti dia berlawanan jarum jam, ini 12/28 dia juga positif berarti ke atas, kemudian di yang terakhir adalah 0. Ya. Jadi tidak ada momen di sendinya. Jadi kalau kita gambar itu adalah seperti ini ya. Jadi momennya kita lihat di sini di titik 2 ini dia sama besarnya, hanya arahnya saja yang berlainan ya, 2/28, 2/28. Kemudian di sini dia ada 3/28 KL, kemudian ada 16/28 KL. Jadi kita menggambarnya lebih gampang. Jadi di sini kita punya 3/28 KL, ya udah kita gambar, berarti dia negatif ke bawah. Kemudian bidang D-nya ya. Kemudian di sini tidak ada beban. Kemudian ada reaksi 3/28, kita balik 3/28, terus ada reaksi lagi 16/28 positif ya, tambahkan ke atas. Kemudian di sini ada beban merata, Q dia mengurangi berarti miring gitu ya. Kemudian tambahkan lagi ke atas karena dia ada reaksi vertikal positif di sini 12/28 KL. Ini adalah bidang D atau shear. Kemudian bidang momennya di sini dia adalah 1/28, kemudian naik ke atas 2/28 dia negatif, kemudian melengkung ya karena dia ada beban merata di sini. Tuh. Jadi begitu cara menentukan atau menyelesaikan persamaan dengan metode matriks, dengan struktur statis tertentu dengan metode matriks. Ada pertanyaan dulu? Jadi di sini untuk yang mencari setelah kita tadi dari yang matriks 4x4 kan, K-nya awal, terus kita pilih mana ini yang dipakai. Jadi matriks 2x2 sesuai dengan Dolph-nya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan, kita dapat matriks kekakuan globalnya. Kemudian dari situ, dari matriks kekakuan global, kita bisa hitung U-nya, deformasi secara global. Kemudian kita pecah lagi ke lokal. Nah, untuk mengembalikan dia ke reaksi masing-masing elemen, ya kita kalikan lagi dengan matriks kekakuan yang awal tadi, yang besar. Tuh, ada pertanyaan sampai di sini jelas atau masih ada yang bingung? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Nah, untuk penyelesaian matriksnya sendiri gitu ya, itu kalian bebas gitu sebenarnya. Mau kalian pakai secara manual seperti ini, ngitung inverse-nya, kemudian ngitung adjoin-nya, silahkan. Atau kalian mau pakai Excel boleh. Mau pakai MATLAB, kalian kan sudah belajar pemrograman ya, dapat pemrograman komputer kan. Nah, mau pakai MATLAB boleh, mau pakai SMAT boleh, silahkan. Jadi kalau matriks kan dia relatif banyak cara gitu ya, atau banyak software yang bisa digunakan gitu. Tapi secara konsep kalian harus ngerti gitu.
cara menyelesaikannya seperti ini. Sebenarnya kalau semisal menyelesaikan metode matriks ini mau dengan tools-nya apa saja silahkan. Mau pakai manual seperti ini, atau mau pakai SMAT, atau mau pakai MATLAB, itu boleh, silahkan. Jadi misal kalian bikin dulu matriks kekakuan globalnya, kemudian matriks kekakuan lokalnya, tiap-tiap elemen, terus kalian jumlahkan. Kan kalau di MATLAB kan tinggal K1 tambah K2 dia menjumlahkan sendiri. Terus dari K1 tambah K2 hitung inverse-nya dia sudah ngitung sendiri. Tapi yang kalian butuhkan di sini itu kan cuma tools ya. Jadi yang perlu kalian tekankan di sini adalah konsepnya. Kapan dia positif, kapan dia negatif gitu. Letaknya matriksnya di mana itu yang perlu ditekankan gitu. Kalian sebagai engineer ya konsepnya gitu yang perlu ditekankan. Kalau secara tools penyelesaiannya banyak tools gitu kan, apalagi dengan matriks gitu dia sangat umum gitu, mau pakai tools apa saja silahkan. Ya, Kois. Izin bertanya Bu, tadi kan di awal-awal ada kayak contohan kalau misalnya soalnya dia itu, misalnya waktu aksilnya diabaikan ketemu DAF-nya 4, kemudian waktu beban aksilnya diabaikan ketemu DAF-nya 2, hanya 4 ditambah 2, itu untuk persoalannya kayak gimana ya? Atau di sini gimana sih? Ini ya, yang ini? Iya. Nah, kalau ini nanti deformasi aksial itu bisa diabaikan, jadi kita fokus untuk nanti, ini kita belajar nanti ya sebenarnya. Tapi secara konsep sebenarnya untuk menyelesaikan metode matriks ini kita bisa buat dia ke lebih sederhana lagi. Poin yang mau ditekankan di sini adalah seperti itu. Jadi kita bisa tidak menyelesaikan aksialnya. Jadi nanti aksialnya kita selesaikan pada saat kita sudah dapat momennya. Sama seperti metode slope deflection kemarin, kan kita tidak menyelesaikan gaya-gaya aksialnya. Jadi kita tidak tahu gaya apa namanya vertikalnya berapa, gaya gesernya kan kita selesaikan setelah kita dapatkan momennya. Ingat nggak waktu kemarin menyelesaikan dengan metode slope deflection kan kita dapatkan dari persamaan slope deflection itu momennya berapa. Dari dapat momen itu baru kita tentukan aksialnya. Ini juga konsepnya sama. Kita bisa menyelesaikan dengan metode matriks ini hanya dengan kita menyelesaikan rotasinya saja. Tapi konsekuensinya kita cuma dapat momennya aja nih. Nah, untuk gaya aksialnya gimana Bu? Ya, untuk gaya vertikal, gaya geser dan lain-lain itu nanti kita selesaikan setelah kita dapat momennya. Itu. Jadi yang mau ditekankan di sini seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan hanya untuk gaya momennya saja. Jadi tanpa gaya vertikal, tanpa gaya aksial itu bisa kita hilangkan. Kita cuma menyelesaikan momennya saja itu diperbolehkan. Nah, kalau semisal untuk yang konsep awalnya seperti yang tadi, ini kan sebenarnya ini pun kita mengabaikan gaya aksial yang ke arah sejajar batang. Kalau kita perhatikan tadi, kalau kita pakai gaya aksial sejajar batang, tadi EA per L-nya ini ada masuk semua, berarti matriks kita 6 kali 6 ini tadi. Nah, tapi kan EA per L-nya kita tahu bahwa dia adalah 0 gitu di situ. Jadi karena tidak ada gaya aksial, ngapain kita pakai matriks yang besar gitu. Konsekuensinya apa kalau kita pakai matriks yang besar? Itu di yang terakhir tadi, Mas. Yang waktu menentukan ini. Kalau kita pakai 6 kali 6, ya ininya 6 kali 6. Bayangkan kalian mengalihkan matriks 6 kali 6, dikalikan dengan 1 kali 6, gitu ya. Jadi matriksnya akan lebih besar. Jadi ini tuh sebenarnya kita mampatkan, gitu ya. Kita buang yang tidak perlu, gitu ya. Karena kita tahu di sini bahwa tidak ada gaya aksial, tidak akan ada gaya normal di sini gitu. Jadi kita tahu dari konsep mekanika statis tertentu gitu ya. Oh, dia tidak ada gaya aksial berarti matriks akibat gaya aksialnya bisa di gitu. Gitu ya, Mas Kois. Ya, terima kasih. Ada lagi? Lagi yang ditanyakan, jelas? Jadi metode ini lebih sederhana gitu ya kalau dibandingkan dengan metode
slope deflection, itu dia lebih sederhana. Tapi memang dasarnya adalah dari situ, dari slope deflection dulu. Kita dapat matriks ini pun dari metode slope deflection itu. Jadi karena kenapa kalian harus belajar metode slope deflection, karena untuk tahu bahwa metode matriks itu asalnya dari sini. Nanti kalian belajar SAP ya. SAP itu dasarnya metode matriks. Jadi dasar dari SAP kalian bisa dapatkan matriks kekakuannya itu nanti di SAP itu bisa keluar sebenarnya matriks kekakuannya gitu. Kalau kalian mau cari. Jadi kalian menggunakan SAP itu ya dasarnya ya ini gitu, matriks kekakuan ini. Sebenarnya. Gitu. Mas dan Mbak sekalian, ada pertanyaan lagi? Belum diakhiri kuliahnya? Nggak ada. Absennya sudah tadi semua? Ada yang kesulitan absen? Sudah, Bu. Sudah semua? Oke. Ya, kalau sudah semua absennya, tidak ada lagi pertanyaan, kuliahnya